Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah manajemen proyek. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan implementasi manajemen proyek kami terkait dengan pembuatan website dengan menggunakan Microsoft Project. Sebelum kami masuk dalam penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Manuel Sentuf dan rekan-rekan saya Dr. Gusen Basna. Saya Amanda Cindy Nur Aini. Saya Febialia Putri. Saya Siti Nafisya Chandra. Saya Nur Farina Eca Salsabila. Saya Dilana Andini Sinaga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada video penjelasannya. Ya baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih lanjut, kita di sini akan menjelaskan kembali tentang pengertian dari manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu proses terstruktur yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, pengendalian, dan evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas proyek secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai satu tujuan tertentu dalam batas waktu, biaya, dan juga kualitas yang telah ditetapkan dengan melibatkan koordinasi antar tim, pemangku kepentingan, serta penggunaan metode dan alat manajerial guna memastikan kesuksesan penyelesaian proyek sesuai dengan kebutuhan dan juga harapan. Saya akan menjelaskan proyek yang akan dilakukan. Proyek pembuatan website merupakan sebuah kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan sebuah situs web yang dapat diakses melalui internet dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, fungsi sistem, serta tampilan antarmuka yang responsif dan user-friendly. Dalam proyek ini, proses manajemen proyek mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, perencanaan fitur dan desain web, pemilihan teknologi yang sesuai seperti HTML, CSS, JavaScript, dan framework, back-end, pengembangan dan pengujian sistem, hingga implementasi dan pemeliharaan. Pembuatan website juga melibatkan koordinasi antar tim, pengembangan desainer, UI UX, dan pihak pemilik proyek agar hasil akhir dapat memenuhi tujuan bisnis dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Baik, pertama-tama di sini saya akan mengimplementasikan langkah-langkah bagaimana cara membuat kalender kerja di Microsoft Project untuk menyesuaikan hari kerja, jam kerja, dan hari kerja sesuai dengan kebutuhan proyek kami. Nah, di sini saya sudah masuk pada Microsoft Project. Di sini langsung kita mulai saja. Di sini kita pilih project. Di sini kita memilih change working time. Nah, di sini kita pilih create new calendar. Di sini kita isi dengan nama kalender project kelompok 5. Kita oke. Nah, di sini kita isi hari liburnya. Nah, di mana hari liburnya itu kita mulai pada bulan Mei 2025. Untuk yang pertama di sini ada hari buruh. Di sini kita ke details. Nah, di sini kita isi sesuai dengan hari liburnya yaitu tanggal 1 bulan 5 2025. Kita oke. Yang kedua hari pendidikan nasional. Kita ke details. Di sini kita sesuaikan tanggal 2 bulan 5 2025. Klik oke. Yang ketiga di sini ada hari Waisak. Karena di hari Waisak ini kita liburnya 2 hari, maka di sini kita isi dulu sesuaikan yaitu tanggal 12 bulan 5 2025. Nah, di sini karena melebihi 1 hari liburnya, di sini kita menyesuaikan. Di sini ada tanggal 13 bulan 5 2025. Yang selanjutnya hari kebangkitan nasional. Details. Di sini kita sesuaikan yaitu tanggal 20 bulan 5 2025. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir kenaikan Isa Al-Masih. Di sini juga kita sesuaikan yang dimana di sini liburnya itu 2 hari. Jadi kita isi menyesuaikan saja. Di sini tanggal 29 bulan 5 2025. Karena ini 2 hari, jadi kita isi di sini menyesuaikan juga 30 bulan 5 2025. Kita klik OK. Nah, jika sudah selesai, di sini kita klik OK.
Lalu di sini kita memilih project information. Nah, di sini kita sesuaikan juga kapan kita memulai projectnya. Nah, kelompok saya di sini memulainya itu di bulan Mei tanggal 1 2025. Di kalendernya ini kita sesuaikan juga dengan nama kalender yang sudah tadi saya buat. Lalu kita klik OK. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang kita akan memasuki ke tahap Word Breakdown Struktur, yang dimana tahap pertama ini kita akan memasukkan nama-nama kegiatan, yaitu di task name. Nah, kegiatan yang pertama tuh yang akan kita masukkan tuh kick off meeting. Nah, kegiatan ini kita ambil itu dari tabel WBS yang ada di project kita. Yang pertama kick off meeting. Nah, setelah selesai kita menambahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di project ini, yaitu totalnya ada 12 kegiatan. Nah, kita akan menyimpulkan durasinya, yaitu selama kegiatannya. Nah, yang pertama, kick off meeting itu durasinya selama 2 hari, pengumpulan data juga 2 hari, dan kita isi semuanya seterusnya. Oke. Nah, setelah selesai menambahkan durasi di setiap bagian kegiatannya, kita akan menambahkan predecessor. Nah, predecessor ini digunakan untuk menghubungkan antar tugasnya masing-masing, yang dimana setiap kita melakukan kegiatan, misalnya kegiatan 2 yaitu pengumpulan kebutuhan, kita sudah harus selesai melakukan kegiatan pertama. Di sini kita isi ID-nya yaitu ID 1, karena ID 1 itu adalah proses kegiatan yang pertama yaitu kick off meeting. Berapa lama buat Nah, sekarang bagian Word Background strukturnya sudah selesai. Oke, di sini tahap ketiga saya akan menjelaskan bagaimana mengaplikasikan tabel penugasan sumber dayanya. Nah, di sini untuk membuat tabel penugasan sumber dayanya, kita harus masuk ke dalam namanya resource sheet. Nah, di sini untuk masuk ke dalam resource sheet-nya terdapat 2 cara. Yang pertama, kita bisa masuk di bagian view, kemudian kita pilih bagian resource sheet-nya. Nah, di sini akan langsung
muncul ke tampilan resource sheet-nya. Atau cara yang kedua, kita kembali dulu ke bagian Giant chart-nya. Kemudian di bagian tab sebelah kanan atau hasil dari WBS-nya, kita lihat di bagian bawah, sini kita pencet, nah akan muncul di halaman resource sheet-nya. Nah, di sini langsung saja kita masukin datanya. Data yang pertama di sini ada dia sebagai project manager. Nah, project manager. Nah, jika kita enter, dia akan muncul tipenya yaitu work, karena dia adalah manusia yang melakukan pekerjaannya. Di sini terdapat 3 pilihan, ada work, material, dan cost. Nah, material ini digunakan ketika resource name-nya itu adalah merupakan sebuah benda. Nah, inisial yang kita masukkan contohnya PM untuk project manajernya, kemudian maksimalnya 100% di sini karena hanya satu orang yang bertugas sebagai project manager. Jika 2 orang, maka kita naikkan menjadi 200%. Kemudian standar rate-nya di sini kita akan masukkan gajinya atau biaya yang kita bayar untuk project manajernya. Di sini contohnya 800.000. Nah, di sini kita buat dia hitungan per hari, bukan per jam. Nah, kita enter. Nah, di sini juga override-nya sama, kita bikin dia jadi 800.000. Kita bikin dia jadi 800.000. Dan kita hitungannya dia juga akan per hari. Nah, oke. Nah, selanjutnya jika kita masukkan data yang kedua, kita masukkan saya di bawahnya. Contohnya SW developer, SW developer. Nah, di sini jika kita enter sama, dia tipenya akan Word dan inisialnya yaitu contohnya kita bikin SD, SW developer. Nah, di sini jumlah yang melakukan pekerjaan sebagai SW developer itu ada 2 orang. Maka di bagian maksimal atau presentasinya kita masukkan menjadi 200%. Nah, selanjutnya di sini di bagian standar rate-nya kita isi gajinya contohnya 700.000, 700.000 atau kita isi dia per hari ya, langsung di sini. Di bagian overhead-nya juga sama, kita buat dia menjadi 700.000 atau gaji lemburnya 700.000. Nah, kita bikin dia juga per hari. Nah, di sini bisa kita lihat ada accrue-nya atau accrue-nya. Di sini kenapa prorated? Karena ada 3 pilihan yaitu start, prorated, dan juga end. Nah, start ini kita pilih jika kita akan melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan itu di awal proyek itu tersebut. Nah, jika prorated itu dibayar ketika dia melakukan proyeknya sebanyak 100% atau dia melakukan proyeknya maksimal terhadap presentasi pekerjaannya. Kalau N atau itu adalah dia akan dibayar ketika proyek ini selesai atau dibayar ketika proyek ini berakhir. Nah, selanjutnya di data yang ketiga kita masuk di SW, yaitu di SW UI UX ya, UI UX designer. Nah, di sini kita masukkan dia tipenya bekerja dengan inisial. Kita bikin inisialnya contohnya SU. SU dengan maksimalnya di sini dia cuma satu orang. Di sini kita bikin dia biaya per harinya contohnya 500.000. 500.000 kita bikin dia per hari. 500.000. 500.000 di sini juga kita isi dia menjadi 500.000. Dia isi menjadi per hari. Nah, selanjutnya di bagian data yang keempat, di sini kita masukkan dia sebagai SW implementator. SW implementator. Dia langsung tipenya otomatis dia menjadi Word. Dengan inisial yang kita bikin di sini contohnya SI. Maksimalnya di sini 100% karena mengerjakannya cuma satu orang. Di sini gaji yang kita berikan kepada dia contohnya 400.000 contohnya. 345 dengan bayarnya akan dilakukan per hari. Nah, sama di sini view-nya kita akan pilih dia semua prorated.
Nah, di sini kita pilih juga di sini yaitu 400.000. Nah, selanjutnya di bagian data yang kelima kita kasih masuk SW tester. SW tester. SW tester. Nah, di sini jika kita enter akan muncul tipenya, kemudian inisialnya kita contohnya bikin ST dengan maksimal di sini 100% karena yang dikerjakan cuma satu orang. Di sini gajinya contohnya kita bikin 300.000. Nah, di sini kita bikin dia pekerjaannya per hari. Sini 300.000 per hari. Nah, selanjutnya data yang terakhir yang akan saya kasih masuk atau yang keenam yaitu dokumentator. Dokumentator. Kalau kita enter akan ada muncul inisialnya, kita bikin DK. Di sini kita akan isi dia menjadi gajinya contohnya 200.000 per hari. Per hari. Nah, di sini juga kita bikin 200.000 per hari. Nah, di sini kita bisa lihat semua sumber daya yang kita masukkan ke dalam tabel resource sheet-nya. Pertama ada project manager, ada SW developer, ada SW UI UX designer, ada SW implementator, SW tester, dan juga dokumentator. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada tahap membuat penempatan sumber daya. Saya akan menempatkan sumber daya sesuai dengan tugasnya pada tiap-tiap aktivitas pengerjaan proyek. Nah, di sini ada kolom resource names. Kita klik 2 kali pada bagian aktivitasnya. Kemudian kita pilih yang bagian resources. Kemudian kita klik resources name. Di sini kita pilih pada panah ke bawah, arah panah ke bawah. Kemudian kita pilih nama-nama ini sesuai dengan nama yang mengerjakan aktivitas atau tugas tersebut. Misalkan di sini aktivitas kick off meeting dilakukan oleh project manager, kita pilih project manager, kemudian kita klik OK. Pun untuk aktivitas yang lainnya. Dan di sini untuk aktivitas pengumpulan kebutuhan dilakukan oleh project manager, kita bisa menggunakan cara yang lebih gampang yaitu dengan mengklik arah panah yang di sebelah kanan ini, kemudian kita pilih project manager. Lanjut, desain UI UX dilakukan oleh software UI UX. Kita pilih software UI UX. Nah, untuk review dan persetujuan desain ini dilakukan oleh project manager. Kemudian untuk pengembangan front end dilakukan oleh developer. Nah, berhubung karena di project kami ini developernya ada 2, jadi kita pilih dulu di sini untuk developernya. Nah, untuk karena ada 2, units ini harus menyesuaikan dengan jumlah anggota yang mengerjakan. Karena anggota developer ada 2 orang, jadi unitsnya di sini kita buat jadi 200%. Setelah disesuaikan menjadi 200%, kita klik OK. Lanjut, pengembangan backend juga dilakukan oleh developer. Kita pilih software developer dan unitsnya kita sesuaikan menjadi 200%. Selanjutnya, integrasi sistem ini juga dilakukan oleh developer. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, selanjutnya untuk pengujian fungsional ini dilakukan oleh software tester. Karena software testernya yang satu, kita bisa langsung memilih software tester. Kemudian perbaikan bug ini dilakukan oleh developer. Kita lakukan hal yang sama seperti kita memasukkan developer tadi. Unitsnya menjadi 200%. Nah, selanjutnya pada tahap deployment, ini dilakukan oleh software implementator. Karena software implementator hanya satu, kita bisa langsung memilih software implementator. Selanjutnya, pelatihan dan dokumentasi ini dilakukan oleh software tester dan juga dokumentator. Nah, karena pada project kami dokumentatornya ada 2 anggota, jadi kita sesuaikan juga di sini unitsnya menjadi 200%, sama seperti developer. Kemudian kita klik OK, dan terakhir evaluasi dan tinjauan akhir ini dilakukan oleh project manager.
Nah, inilah eh, penempatan dari sumber daya yang sesuai dengan tugasnya pada tiap-tiap pengerjaan proyek. Selanjutnya di tahap kelima kita akan membuat kemajuan proyeknya. Nah, di sini kita akan membuat persentase dari penyelesaian tugasnya. Contohnya pada bagian kick-off meeting, kita akan buat dia menjadi 100% karena di sini contohnya kita sudah menyelesaikan tugas tersebut. Nah, di sini kita klik 2 kali, kemudian akan muncul task information-nya, lalu kita pilih di bagian general. Nah, di bagian persen komplitnya kita buat menjadi 100%. Kita buat menjadi 100%. Nah, di sini jika kita oke, maka akan muncul checklist. Nah, selanjutnya di bagian kedua ada cara yang lain yang dapat kita lakukan. Nah, di sini kita lihat dia tidak ada checklist. Nah, sini kita bisa pencet di bagian tugas yang ingin kita selesaikan atau kita centang jika sudah selesai. Nah, di sini kita lihat di bagian atasnya ada pilihan Gantt chart format. Nah, di sini ada 0%, ada 25%, ada 50%, 75%, dan juga 100%. Nah, di sini kita bisa pilih 100%. Nah, karena di sini semua proyek saya telah dilakukan dengan selesai, saya ingin mencentang semua dari aktivitasnya. Di sini saya blok saja. Dari bagian desain UI UX sampai evaluasi tinjauan akhirnya, saya blok saja, kemudian saya pilih di 100%. Nah, maka akan kecentang semuanya. Dan yang terakhir yaitu membuat rancangan anggaran biaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biaya yang dikeluarkan untuk membuat proyek ini. Jadi sebelum itu kita masuk pada tabel ini dan mengklik kanan pada di sini untuk menampilkan add new column. Setelah itu kita tap dan kita mencari kata cost untuk menghasilkan hasil yang diperoleh dari ini. Setelah itu kita enter. Nah, maka di sini akan mengeluarkan hasil-hasil tersebut. Nah, jadi di sini project manager hari pertama menghasilkan 800.000. Nah, jika pada hari kedua maka dapat menghasilkan 1.600.000. Nah, setelah itu kita masuk pada Gantt chart format untuk menampilkan hasil daripada semua project yang kita buat ini. Jadi kita masuk pada project summary test. Nah, maka akan keluar hasilnya. Jadi hasilnya di sini yaitu Rp23.300.000. Nah, setelah itu berdurasi 23 hari membuat project ini dari tanggal 1 bulan 5 2025 sampai dengan tanggal 11 bulan 6 2025. Nah, untuk menampilkan seperti tabel yang sebelumnya, kita bisa mencentang outline number. Nah, agar menampilkan seperti ini. Nah, setelah lanjut itu, saya akan menampilkan chart pada project ini. Nah, jadi di sini ada chart pada project tersebut. Nah, jadi di sini seperti gambar ini, jadi kita harus menyelesaikan satu project ini sebelum kita lanjut pada project yang di bawahnya. Nah, jadi yang gambar biru ini adalah waktu untuk mengerjakan setiap proyek tersebut sampai dengan di sini, sampai dengan selesai di sini. Demikian video penjelasan dari kelompok kami terkait implementasi rencana proyek yang kami lakukan dengan menggunakan Microsoft Project. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.